Apa tujuan utama diselenggarakannya Pilkada Serentak 2024 di seluruh Indonesia? Tujuan utama diselenggarakannya Pilkada Serentak 2024 di seluruh Indonesia. Pemilihan kepala daerah, Pilkada Serentak 2024 merupakan salah satu agenda besar demokrasi di Indonesia yang bertujuan untuk memilih kepala daerah di berbagai tingkat, seperti gubernur, bupati, dan wali kota. Pilkada serentak dijalankan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang mengatur jadwal penyelenggaraan pilkada, agar serentak di seluruh Indonesia pada tahun yang sama. Agenda ini dirancang dengan berbagai tujuan strategis, baik dari segi politik, pemerintahan, sosial, maupun pembangunan. 1. Harmonisasi dan sinkronisasi agenda pemerintahan. Tujuan utama pilkada serentak adalah menciptakan sinkronisasi antara hasil pilkada dan pemilu nasional, pemilu presiden dan pemilu legislatif, yang diselenggarakan dalam periode waktu yang sama. Hal ini dilakukan untuk menciptakan harmonisasi perencanaan dan pelaksanaan program pemerintah pusat dan daerah. Penyelarasan program pusat dan daerah. Dengan masa jabatan kepala daerah yang dimulai dan berakhir hampir bersamaan, diharapkan program-program pembangunan nasional dapat berjalan seiring dengan rencana pembangunan daerah. Hal ini penting untuk menciptakan kesinambungan kebijakan sehingga tidak terjadi tumpang tindih atau stagnasi dalam implementasi program kerja. B. Efisiensi anggaran. Pilkada serentak memungkinkan penggunaan anggaran yang lebih efisien karena pelaksanaannya dilakukan dalam satu waktu. Anggaran untuk logistik, penyelenggaraan, dan pengawasan dapat dioptimalkan dibandingkan jika pilkada diadakan pada waktu yang berbeda-beda di setiap daerah. 2. Memperkuat sistem demokrasi di Indonesia. Pilkada serentak juga dirancang untuk memperkuat sistem demokrasi dengan meningkatkan partisipasi masyarakat, meminimalkan konflik politik, dan memastikan bahwa proses pemilihan berjalan dengan transparan, adil, dan jujur. Meningkatkan partisipasi masyarakat. Dengan penyelenggaraan pilkada secara serentak, sosialisasi pemilu menjadi lebih terkoordinasi sehingga dapat menjangkau lebih banyak masyarakat. Kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemilihan meningkat karena suasana politik yang terasa seragam di seluruh daerah. B. Meminimalkan konflik politik lokal. Dalam konteks pilkada serentak, persaingan politik dapat lebih terfokus pada gagasan dan program daripada konflik pribadi antar calon. Pengawasan yang lebih ketat dari penyelenggara pemilu juga membantu mencegah kecurangan atau pelanggaran. C. Meningkatkan akuntabilitas dan kredibilitas pemilu. Pelaksanaan serentak memungkinkan pengawasan yang lebih terintegrasi oleh Komisi Pemilihan Umum, KPU, Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, dan lembaga terkait. Ini membantu menciptakan proses yang lebih transparan dan kredibel. 3. Mempercepat pembangunan daerah. Tujuan lain dari pilkada serentak adalah mempercepat pembangunan daerah melalui pemilihan kepala daerah yang kompeten dan memiliki visi pembangunan yang jelas. Pemimpin yang lebih berkualitas. Proses pilkada yang lebih terstruktur memungkinkan masyarakat memilih pemimpin daerah yang lebih berkualitas. Dengan penyelenggaraan serentak, calon kepala daerah dapat dibandingkan berdasarkan visi, misi, dan program kerja mereka dalam konteks persaingan sehat. B. Mendorong inovasi dan daya saing daerah. Pemimpin daerah yang terpilih diharapkan dapat membawa inovasi dalam pembangunan, meningkatkan daya saing daerah, serta menyelaraskan kebijakan lokal dengan tujuan pembangunan nasional. 4. Meningkatkan stabilitas politik nasional dan lokal. Stabilitas politik adalah prasyarat penting bagi keberlanjutan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Pilkada serentak berkontribusi dalam menciptakan stabilitas tersebut melalui mekanisme yang lebih terintegrasi. Pengurangan ketegangan politik berkepanjangan. Sebelum ada pilkada serentak, pelaksanaan pilkada yang tersebar sepanjang tahun sering menyebabkan ketegangan politik berkepanjangan. Dengan pilkada serentak,
Ketegangan ini terkonsentrasi dalam satu periode, sehingga mengurangi dampak jangka panjang pada stabilitas politik. B. Mencegah fragmentasi politik. Dengan penyelenggaraan serentak, partai politik dapat lebih fokus pada strategi nasional daripada hanya mengurus kepentingan lokal. Ini mendorong konsolidasi partai politik dalam menciptakan kebijakan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat luas. 5. Mewujudkan prinsip keadilan dan kesetaraan. Pilkada serentak memastikan bahwa setiap daerah memiliki kesempatan yang sama untuk memilih pemimpin pada waktu yang sama, sehingga tercipta kesetaraan dalam demokrasi. A. Penyamarataan akses dan peluang politik. Pilkada serentak memberikan peluang yang adil bagi semua calon kepala daerah untuk bersaing secara serentak, tanpa adanya daerah yang lebih dulu memiliki kepala daerah terpilih dibandingkan daerah lain. B. Mengurangi kesenjangan antar daerah. Dengan kepala daerah yang memiliki masa jabatan seragam, pengambilan keputusan strategis dapat dilakukan secara bersamaan di seluruh Indonesia, sehingga mencegah ketimpangan pembangunan antar daerah. 6. Efisiensi pengelolaan dan pengawasan pemilu. Pengelolaan pilkada serentak memberikan keuntungan besar dalam hal manajemen sumber daya manusia, anggaran, dan logistik. A. Penyelenggaraan yang terpusat. KPU sebagai penyelenggara pemilu dapat lebih mudah mengelola logistik, data pemilih, dan pelatihan petugas pemilu karena prosesnya seragam di seluruh daerah. B. Pengawasan yang lebih efektif. Bawaslu dan lembaga pengawas lainnya dapat lebih efektif memonitor pelaksanaan pilkada karena fokus pengawasan dilakukan dalam satu periode waktu tertentu. 7. Tantangan dan hambatan pilkada serentak. Meskipun memiliki banyak tujuan mulia, pilkada serentak juga menghadapi sejumlah tantangan yang perlu diatasi untuk mencapai hasil yang maksimal. Koordinasi yang kompleks. Dengan melibatkan ratusan daerah, penyelenggaraan pilkada membutuhkan koordinasi yang sangat ketat antara pusat dan daerah. Kemungkinan konflik lokal. Pilkada seringkali memicu konflik, terutama di daerah dengan rivalitas politik yang tinggi. Tantangan logistik. Mengelola logistik untuk pilkada di daerah terpencil merupakan tantangan besar, termasuk pengiriman surat suara dan pelatihan petugas pemilu. Partisipasi pemilih. Memastikan partisipasi pemilih yang tinggi menjadi tantangan, terutama di daerah dengan kesadaran politik yang rendah. 8. Upaya mengoptimalkan tujuan pilkada serentak. Untuk mencapai tujuan utama pilkada serentak, pemerintah dan penyelenggara pemilu melakukan berbagai langkah, antara lain, sosialisasi masif, mengedukasi masyarakat tentang pentingnya pilkada dan hak suara mereka, penguatan regulasi, menyusun aturan yang lebih tegas untuk mencegah kecurangan dan pelanggaran, penggunaan teknologi, memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akurasi proses pemilu. Kesimpulan, Pilkada serentak 2024 di seluruh Indonesia memiliki tujuan utama untuk menciptakan harmonisasi agenda pemerintahan, memperkuat sistem demokrasi, mempercepat pembangunan daerah, meningkatkan stabilitas politik, mewujudkan keadilan, serta meningkatkan efisiensi pengelolaan pemilu. Dengan mengintegrasikan jadwal dan proses pemilihan kepala daerah, Indonesia berupaya membangun sistem politik yang lebih terstruktur dan efisien. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, jika dilaksanakan dengan baik, pilkada serentak memiliki potensi besar untuk memperkuat fondasi demokrasi Indonesia dan mewujudkan pemerintahan yang lebih efektif, inklusif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.